Di dalam buku psikosomatik yang saya buat di tahun 2025 akhir ini, saya menjelaskan bahwa masalah GERD dan kecemasan atau anxiety itu memang bisa terjadi berbarengan. Nah, di halaman teman-teman yang punya boleh baca di halaman 33, di situ dikatakan GERD dan gangguan kecemasan hubungan yang saling memperparah. Gangguan reflux gastroesofageal atau disingkat GERD bukan hanya masalah pencernaan biasa. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini memiliki hubungan erat dengan gangguan psikologis, terutama kecemasan dan depresi. Sebuah tinjauan sistematis terhadap 36 studi menemukan bahwa 34,4% pasien GERD mengalami gejala kecemasan, sementara 24,2% lainnya mengalami depresi. Tidak hanya itu, mereka yang menderita GERD memiliki risiko 4,46 kali lebih tinggi mengalami kecemasan dibandingkan individu sehat, serta risiko 2,56 kali lebih tinggi mengalami depresi. Sebaliknya, individu dengan gangguan kecemasan atau depresi juga berisiko lebih besar mengembangkan GERD di kemudian hari. Jadi kalau di sini kita udah tahu ya bahwa GERD itu tidak disebabkan langsung oleh gangguan kecemasan. Jadi salah kalau Anda bilang bahwa gangguan cemas bisa bikin GERD ya. Itu beda karena kondisi yang berkaitan dengan masalah reflux itu terkait dengan kondisi di kerongkongan dan sekitar lambungnya sendiri. Tetapi betul memang kalau individu yang punya kecemasan dan depresi yang kronis, yang banyak ditemukan juga pada pasien-pasien psikiatri, itu beresiko lebih besar mengembangkan penyakit GERD di kemudian hari. Nah, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa hubungan ini bersifat dua arah. Artinya, bukan hanya GERD yang memicu kecemasan, tetapi kecemasan itu sendiri dapat memperburuk gejala GERD atau bahkan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Mekanismenya cukup kompleks, jadi tidak sesederhana yang teman-teman kira dan melibatkan sistem saraf otonom yang mengatur fungsi pencernaan. Saat seseorang mengalami kecemasan, tubuhnya memproduksi lebih banyak asam lambung dan meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri di esofagus. Akibatnya, gejalanya GERD seperti sensasi terbakar di dada dan rasa tidak nyaman di perut menjadi lebih intens dan sulit diatasi dengan pengobatan biasa. Itulah mengapa banyak pasien yang mengalami GERD, kalau dia juga mengalami kecemasan, itu seringkali gejalanya seolah-olah lebih parah. Ya, pasiennya mengeluh lebih berat kondisinya daripada yang tidak punya kecemasan. Karena kalau dikaitkan dengan kecemasan itu, dia meningkatkan rasa sakitnya tersebut karena sensitivitasnya yang lebih rendah gitu ya. Jadi ini penting juga dipahami oleh teman-teman, dan di dalam buku Memahami Psikosomatik yang saya buat di 2025 ini memang dijelaskan ya bagaimana proses itu terjadi dan bagaimana teman-teman yang cemas bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi agar tidak terus-terusan mengalami psikosomatik. Namun ingat bahwa GERD dan gangguan cemas itu dua-duanya tidak bikin mati ya, tidak bikin orang itu jadi meninggal gara-gara ada GERD dan kecemasan. Walaupun kita tahu bahwa banyak komorbiditas lain yang tidak bisa kita kaitkan selalu bahwa tidak sama semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada sakit jantung ya memang sakit jantung ya mungkin yang bisa bikin mati ya. Tapi kalau GERD-nya sendiri, gangguan kecemasannya sendiri itu tidak membuat mati. Jadi tidak perlu khawatir buat teman-teman, segera lakukan usaha penyembuhan, lakukan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan teman-teman jadi jauh lebih baik ke depannya. Sehat selalu, tetap semangat, salam sehat jiwa. Bye.